besokannya nge-break di atas 100. Habis itu aku langsung nambah lagi average up, terus kita hold sampai ya aku sempat jualnya gak telat sih. Waktu itu sempat naik tuh yang ada, kalau nggak salah e-commerce sampai 700, bener nggak? Iya 700 itu ada satu e-commerce masuk kan waktu itu kan. Masih disayang-sayang biasanya gitu, sayang nggak mau jual. Mas udah mulai turun, wah ini kayaknya susah nih, dari chart yang udah uptrend tiba-tiba mulai belok, wah udah deh kayaknya mesti kita reduce. Nah itu pun aku nggak buang semua, masih tak sayang-sayang sampai Januari yang tiba-tiba semua tech stock bubar. Wah udah deh, baru akhirnya aku buang. Nah ini aku baru mulai collect lagi ya, belum lama lah, paling seminggu 2 minggu. Aku lihat teknikalnya mulai kok menarik gitu, teknikalnya kok kayak ada akumulasi gitu. Terus ya aku suruh analis aku bantu liatin, dia bilang ya bagus kalau nge-break harga sekian. Ya udah aku pikir aku beli dulu lah. Kadang-kadang kita beli kan, kadang ada kalanya kita nitip sendal dulu ya kan, nitip sendal kalau catnya udah mulai jadi, dari yang tadinya downtrend mulai belok, udah mulai ngebentuk antara rounding bottom kan, berarti ada potensi untuk rebound nih, baru nanti ngebreak ya mau rebound. Ya kita nambah lagi, ya kita kawal terus sampai catnya misalnya mulai aneh kayak atau mulai ada outflow baru ntar kita buang. Kadang kan begitu sih, mesti nyimpen gitu. Targetnya berapa sih, Mari? Ya sekarang 200 sudah kena belum sih? Belum, makanya yang terdekat dulu lah. Kalau misalnya terdekatnya sekarang baru 150-an. Baru dari bottom berapa ya? 110 ya kemarin. 110 kemarin baru 166. Cuman yang pelan-pelan nggak bentuk higher low sih. Jadi ya kita lihat aja prosesnya. Iya target aku sih nggak yang wah jauh-jauh dulu ya. Kita lihatlah terdekat dulu, perubahan angka psikologis yang dari yang 100 sekian jadi 200 sekian, habis 200 nanti baru kita lihat lagi masih kuat nggak nih ya. Karena itu kan kita udah belajar technical, belajar dari sana, kita lihat dong ini chartnya masih uptrend atau mulai ada perubahan arah atau gimana ya, masih lihatlah. Yang ini yang udah nyampe 200 malah MPPA, Vin. MPPA-nya udah nyampe 210 kemarin. Dari kemarin itu kayaknya aku masuk juga dari 150-an deh. 150-an naik. Ya kalau MPPA-nya naik ya pasti anaknya ngikut kan MLPL-nya. Dan itu kan ya investornya mereka kan rata-rata masuknya di atas. Jadi ya kita beli di sini ya diskon lah, masih di bawah sih, masih diskon. Kalau Cici kan pastinya udah lama di market, gitu ya, kenal sama bos-bos emiten, kenal sama orang-orang di market. Gimana caranya Cici ini memfilter, let's say ada saham ABCD sekarang harganya 100 gitu. Kemudian mungkin ketemu ownernya bilang, oh ini nanti 2000 gitu. Nah Cici menyikapinya itu gimana? Apakah percaya, apakah ya teknikalnya dulu, gimana? Rata-rata semua orang pasti akan bilang company dia bagus. Nah ini kita yang mesti lihat lagi kan, makanya kita kan belajar. Makanya memang kalau di market itu never stop learning. Nggak ada yang orang tuh di market berhenti belajar tuh berasa udah pintar. Itu aku berasa nggak pernah berhenti belajarnya, karena market itu dinamis, setiap tahun tuh berubah. Kalau misal tahun lalu kita contohnya misal tahun lalu buy on break selalu cuan. Nah pergerakan saham setiap kali itu selalu berubah. Nah itu makanya aku tuh belajar terus. Dan kalau misalnya aku ketemu ya entah itu emiten atau siapapun itu, ya kita lihat lagi. Makanya kadang-kadang aku bilang saham itu kayak potongan puzzle yang besar itu. Kamu dapat sepotong informasi, kamu baca dari chart, kamu belajar dari riset, terus kamu dengar dari teman-teman yang lain. Nah kamu gabungin itu, kalau udah jadi satu potongan gede itu kamu yakin confidence itu biasa dapetnya gede. Biasa dapat bagger sih kalau misalnya kalau kita udah belajar bukan belajar sih, kumpulin data lah, do our own research ya. Jadi nggak ngikut. Kalau aku ngikut orang, misalnya temen nih beli saham A, tapi aku nggak belajar lagi nih, nggak ngeriset lagi, umumnya sih boncos ya.
Kalau aku ngikut Iya. orang itu umumnya boncos, kan kita nggak tahu kapan exitnya, kapan. Kadang gini, masih boleh, boleh, aman nggak aman. Waduh, tapi sahamnya turun terus. Waduh, kok nggak bener nih. Padahal dari mata kita udah tahu, dari feeling kita udah berasa nih nggak enak deh. Aku pernah dulu aku beli saham tuh kayak aku lupain nama, IKAI kalau nggak salah, IKAI. Aku tuh beli dari 100 dulu, itu belum right issue. Terus ada yang temen aku bilang nih saham boleh nih karena mau right issue, nanti dia akan ada ekspansi lah, macam-macam lah segala. Oke, ya udah kita beli 100. Kebetulan naik sampai sama, itu nggak langsung jual di 700 juga. Kalau nggak salah sampai 700 deh. 690 atau apa. Tapi misalnya 100 right issue kita tebus, terus 300 kita jual, kita masuk lagi 400, jual lagi 500, sampai kita gulung di harga, kalau nggak salah aku jual 690 atau 670. Sampai di situ temen ada yang bilang, ini barang mau ke 3000. Kata siapa? Aku tanya. Oh, kata bos aku. Wah, bos nih bukan bos orang biasa nih, pasti kan koneksinya oke dong. Oh, 3000, kenapa ya? Wah, nggak tahu, pokoknya 3000 aja. Oh, ya udah deh, aku cover 670, pokoknya beda spread dikit aku cover. Nah, pas tiba-tiba itu saham turunnya jauh, aku nanya nih gimana nih? Oh, aman katanya. Tapi dari 670 itu udah turun tinggal 500, 400, 300, setiap hari turun. Dan dulu itu nggak ada ARB. Nggak ada ARB yang 7% loh ya. Iya. 25%. Iya, jadi turun terus tanpa kita tahu, sampai udah di bawah sampai udah di bawah 300 ya. Aku nanya gimana ya, oh ya udahlah cut loss aja. Hah, cut loss? Nah itu makanya aku paling gak enak tuh ngikut orang tanpa kita punya trading plan. Makanya penting banget nih kita punya trading plan kan ya. Jadi kita udah set, atau kalau kita udah biasa baca market, kalaupun dia bilang nggak apa-apa, tapi kalau kita nggak nyaman, ya kenapa kita nggak jual dulu. Kadang-kadang sekarang jadi aku, ya ada saatnya juga market kayak begini, istilah kita tradingin dulu nih. Jadi kalau tiba-tiba misal daunnya turun dalam, atau kita punya saham komoditas, misalnya saham nikelnya turun jauh misalnya sampai 5%, ya udah terpaksa kita jual dulu, nanti kita cover lagi di bawah. Kalau udah jual, kalau salah jual paling kita buyback lagi kan di atas. Tapi kalau misal kita nggak jual, tiba-tiba dia turun terus, ya itu bingung juga sih. Kecuali kayak saham yang kemarin, misalnya kayak saham yang ada M&A kayak grup Penin, kan memang kalau namanya company yang mau merger akuisisi itu memang nggak pernah gampang dan nggak pernah mudah. Kayak pengalaman dulu BNLI. Aduh, aku tuh beli dari bawah, Bang, BNLI. Udah enak-enak, terus tiba-tiba ada berita, oh kagak jadi. Itu dari 1000 lebih tuh turun sampai 800 apa 900 juga, turunnya jauh. Akhirnya karena panik kita jual. Ternyata tiba-tiba keluar berita pemenangnya yang bukan yang digadang-gadang, malah yang Bangkok Bang. Coba denger dari mana, kapan ngebitin kagak tahu. Tahu-tahu dia menang. Ya. Wah, naiknya kenceng. Tapi pada saat itu, Itu kenceng banget itu. kita udah hilang barang, udah bingung. Kalau udah jualan juga mau masuk lagi juga gimana ya. Misalnya kita jualnya di bawah 1.900, tiba-tiba kejadian dan harganya sampai di atas, misalnya begitu ada announcement harga udah 1.200, kan kita bingung belinya. Nanti TO misalnya waktu itu Cenggo kalau nggak salah ya, ternyata setelah TO malah larinya jauh lebih kencang gitu. Dan kadang ya 2000 lebih kan ya? waduh, itu nyesel. Makanya belajar dari itu, aku pikir yang kali ini aku tetap mau coba hold. Ya memang bukan coba sih, memang aku sampai sekarang juga masih hold. Memang ada modal bawah, tapi aku juga banyak modal atas. Dan setiap kemarin kayak turun, aku ambil lagi, average lagi, cicil lagi, nambah. Ya toh company-nya juga bagus, PE juga murah. Kecuali yang kita beli company-nya udah mahal nih, valuasinya udah nggak make sense. Nah kalau kayak gitu aku nggak berani lah. Saya kayak ada yang bilang, ini salah satu emiten properti nih bagus, yang pengembang daerah yang rame banget. Tapi menurut aku tanya ke analis, menurut analis secara valuasi udah mahal. Kalau kayak gitu, ya udah aku nggak ikutan. Ya kalau kan kita nggak semua saham kita harus ikut beli. Kalau semuanya kita beli ya punya. Ada banyak opportunity lah ya. Emiten ada 800 sekarang sih. Iya, benar. Iya, Porto aku banyak. Porto
aku nggak suka beli saham yang dikit gitu loh, maksudnya ya mungkin karena ibu-ibu ya, karena ibu-ibu kan suka mengkoleksi beli macem-macem. Nah kalau kayak Kevin berapa banyak sih portonya, dalam satu porto itu maksimum berapa saham? Oh, nggak pernah sampai 5 sih. Oh, nggak pernah sampai 5? Wow, hebat banget. Nggak pernah sampai 5. Isinya kalau misalnya invest gitu ya, cuman 1 bahkan. Oh, pantas, berarti kamu all in gitu ya? Risk taker ya, karena kan All in? Kenapa? All in? Modelnya? all in. Oh. Oh. Makanya risk taker mungkin karena belum menikah, sendirian, nggak ada tanggungan, jadi Iya. mungkin lebih berani kali. Iya sih, Jadi benar. kalau ditanya beli, makanya itu kalau buat aku liquidity agak, ya bukan agak sih, penting sekali, karena Benar. kalau misalnya kita beli hajar banyak gitu, nggak bisa jualannya juga kan bingung kan. Iya, benar. Apalagi pasarnya sekarang, volatilitasnya begitu tinggi. Hari ini kita beli, kayaknya marketnya bagus-bagus saja, tiba-tiba tar regionalnya ada berita apalah, berubah anginnya langsung. Kalau likuiditasnya nggak memadai ya, yang tipis-tipis, ya udah aku skip Iya. deh. Aku nggak cuan, nggak apa-apa deh, Benar. daripada ntar Iya, masuk benar. concern sama exitnya. Exit itu penting Betul. loh Karena pasar kadang sekarang. kalau kita lihat di stock mover tiap hari kan itu pasti ada yang arah tuh yang tiba-tiba 35%, 25%, tapi dilihat liquidity-nya kosong, sahamnya kosong Nah, gitu. Jadi iya. gimana mau beli ya, kita cuma melongo aja lihat, wah keren ya, nanti besoknya ARB 5 hari misalnya gitu. Iya, nah itu yang menjadi concern juga sih, kalau untuk teman-teman likuiditas itu sangat penting. Kecuali memang kalian memang udah melakukan riset dan yakin banget bahwa nih company akan ada turnaround story, ya itu beda lah. Kalau misalnya Beda lah, ya. kalau misalnya nggak ada cerita, cuman kayak hari ini ARA tapi tipis-tipis, kan kemarin banyak nih saham yang ARA memang ada terjadi perubahan ownership, jadi ada owner baru yang masuk, tapi begitu buka udah ARA 3 hari 4 hari gitu loh. Aku sih nggak ikutan. Iya, nggak ikutan, betul. Ini ada yang nanya, Koko Kevin paling lama pegang berapa lama? Paling cepat pegang berapa lama? Paling cepat, kalau scalping udah naik 1-2% ya udah, kadang-kadang nggak nyampe 15 menit udah jual, kadang-kadang 5 menit udah jual, selalu udah. Apa kalau istilah retailnya apa, cuan bungkus sih? Iya. Cuan Cuan bungkus. bungkus ya udah cuan. Iya. Ya memang kan Ci minta di spill tuh Ci. apanya? Emiten. Emiten yang bagus dong dan masih di akum gitu. Nah, ini yang Nah, ini Kaisang balik nih. Oh, asik. Begitu Kita ngomongin spill emiten bagus masih di akum, Kaisang balik tuh. iya, ayo. Ya, lagi nunggu giliran lagi. Oh, iya. Mungkin mau spill lagi nih, Kaisang tuh paling cepet pegang berapa lama? Balik nih. Kan paling lama kan pegangnya lama banget. Nah, kalian paling cepet? Cepat sebulan 2 bulan. Oh, itu lama juga sih, tetap sih. Lama itu. Lama tuh. Lama. Terus dulu Ya, kan karena juga ini bingung juga kalau setiap hari jual beli, Oh. mau gimana pun full time job saya kan bukan sebagai trader, jadi Iya. nggak bisa juga gitu. Jadi jual kalau pas inget aja. Berarti Kaisang hari-hari tuh punya lebih ngurusin bisnis lain nih ya. Jadi memang saham ini Iya. buat invest, jadi nggak diperhatiin, nggak ditongkrong. Nggak lupa tiba-tiba ada 300% kayak gitu. Oh. Dulu kan masih aktif itu, apa kayak nge-tweet. Wah. Aku tuh suka ngikut loh. Oh, dulu suka nge-tweet, kok sekarang sukanya nge-tweet meme aja. Iya. Yang nggak serius-serius. Iya loh, dulu aku suka ngikut loh kalau udah tweetnya bunyi. Kalau serius nanti malah orang bingung soalnya. Iya bener. Dulu tuh aku ngikut, dapet tuh BGTG kalau nggak salah ya, BGTG dapet lah lumayan cuannya. Ya, alhamdulillah. Thank you loh, Ma. Congratulations, Cici. Itu kalau nggak salah Pegas dulu juga aku dapat lumayan. Wih. Ingat kan aku kan sampai tanya lain semua, khusus untuk tweet yang kayak gini nih yang penting, yang bisa kasih cuan.
Tapi sebenarnya Pegas itu juga salah satu acuan saya karena dulu ada salah satu ya bisa dibilang orang ternama lah di bidang apa di dunia saham ya. Bentar kok aku salah. Nah di dunia investasi saham kan. Tapi waktu itu beliaunya sendiri bilang saya sudah aku bayar mas bisa 5.000 nih. Masa sih? Ya udah ikut aja. Itu salahnya di situ. Iya kan? Iya kan, kadang makanya tadi aku ngobrol sama Kevin kalau kita ngikut orang tuh Mas Kaisang tanpa ada kejelasan yang lebih detail ya, maksudnya oh beli ini karena ini mau ke sini, nah itu yang kadang ya kita bingung. Cuma waktu itu saya tuh melihatnya karena kredibilitasnya beliau aja. Bener. Kredibilitas beliau di dunia ini memang sudah ini banget Mas, sudah bagus. Nah terus ya tapi namanya mau gimana pun ya kita harus percaya sama diri sendiri aja. iya, tetap difilter lagi lah. Kalau feeling ya HK, kalau nggak feeling ya udah pas. Mas, saya nggak pernah HK, nggak pernah hajar kanan atau hajar kiri. Oh ngantri ya? Berarti belinya selalu ngantri? Ngantri. Oh. Saya cuma pengen harga yang saya pengen, kalau nggak dapat ya udah. Oh